Kemudian mungkin yang terakhir ini Pak, sejauh ini yang Bapak amati itu terkait dengan bagaimana profil lulusan kimia. Kira-kira menurut Bapak pandangannya itu bagaimana? Profil lulusan kimia. Sebelum ke profil, saya perlu juga, ini mumpung ingat gitu ya, perlu juga meluruskan. Terkadang orang itu memandang kimia itu sesuai dengan pandangan yang miring. Kenapa saya bilang pandangan yang miring? Orang terkadang ketika mendengar kata kimia itu kesannya sudah jelek. Contoh gitu ya. Kita kalau makanan, jangan makan ini, itu mengandung bahan kimia. Oh iya. Itu kan ya. Iya. Itu kan sebenarnya saya sebagai seorang yang mendalami kimia terkadang merasa tersinggung. Iya. Kok bahan kimia? Kalau yang jelek-jelek bahan kimia. Iya. Giliran yang bagus tidak disebut. Ini nggak adil namanya. Maka kemudian di kimia itu sebenarnya tidak membedakan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kimia itu, bahan kimia itu umum gitu ya. Dalam kimia, dalam pemahaman orang-orang kimia, semua materi itu bahan kimia. Contoh misalkan, ya apapun, kita punya HP misalkan, ya HP ini bahannya bahan kimia, meja bahan kimia. Kenapa disebut bahan kimia? Dari plastik, susunannya polimer gitu, polimer lantai C dan lain sebagainya. Dari kayu, ini kayu juga kimia. Bahkan jangan sampai berpikir seperti itu. Ke hal-hal yang kecil aja, kayak air gitu ya. Siapa sih yang nggak minum air? Di kimia air dikenal sebagai H2O. Siapa yang nggak minum air? Kenapa air tidak dibilang bahan kimia? Itu yang salah. Contoh lagi, oksigen. Gimana kita bisa hidup kalau tanpa oksigen? Padahal oksigen itu ya dari namanya juga nama kimia, di sistem sistem periodik unsur juga ada. Namanya emang oksigen tanpa diubah-ubah gitu. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tapi kemudian orang hanya menganggap kimia itu yang berbahaya, yang berupa racun, yang berupa. Nah, pertanyaannya kenapa ini nanti akan mengarah ke situ? Kenapa kemudian racun itu berbahaya atau banyak bahan yang dianggap bahan kimia itu berbahaya? Sebenarnya bukan berbahaya. Hanya kita itu tidak tahu mengendalikannya. Makanya perlu masuk kimia. Biar tahu mengendalikannya. Gitu ya. Contoh misalkan bagaimana limbah misalkan. Apa yang dianggap bahan kimia? Kalau menurut saya kan bahan kimia semua. Kalau secara umum di masyarakat misalkan ya, limbah kimia berupa apa misalkan bahkan ya obat-obatan terlarang misalkan. Itu kan dari namanya obat-obatan, berarti awalnya obat. Karena memang sebenarnya banyak narkoba itu yang awalnya fungsinya baik, maksudnya narkoba baik ya, tetapi ada beberapa senyawa yang digunakan dalam pengobatan. Bahkan yang sekarang komik aja dijadikan alat untuk nge-fly gitu. Kalau kita salah menggunakannya. Ibaratnya mungkin kimia itu seperti pisau. Mau dipakai kebaikan bisa, dipakai keburukan bisa. Bahkan air aja kan kalau kita berpikir logis itu jernih gitu ya. Air aja bisa berbahaya. Tapi kenapa air terkesan air itu baik? Padahal bisa juga berbahaya. Contohnya banjir kan air. Atau kalau di kimia itu air itu ada 3 fase. Air yang fasenya cair, air yang punya fase padat bentuknya es. Nah, itu. Air yang fasenya gas bentuknya ya gas, uap air. Jadi orang kejatuhan air, contohnya bongkahan es batu gitu, sebesar meja gitu.
mati juga kan. Iya. Tapi kan jarang orang bilang air mematikan. Ya begitu sebenarnya. Membanjirkan. Kimia itu beberapa bahannya itu dia bermanfaat. Cuman orang tuh tidak bisa mengendalikan. Contohnya kayak misalkan ada di kimia itu misalkan NaOH, ada bahan kimia. Misal kalaupun itu mau disebut bahan kimia gitu. Ada bahan yang disebut namanya NaOH. Itu ya kalau dimakan mati orang, mabuk lah setidaknya. Tapi kan banyak dipakainya, bisa dibuat sabun, bikin yang lain-lain gitu kan, bisa berfungsi. Ya di situ. Nah, kimia itu salah satunya gitu, salah satu profilnya. Ya bagaimana lulusan kimia itu kita merencanakan ke depan itu kimia lulusannya itu pertama dia bisa berwirausaha. Kenapa berwirausaha? Karena sekarang sudah zamannya gitu ya. Kimia itu harus mampu memanfaatkan ilmu yang dihasilkan dan tidak bergantung pada orang lain. Kalau berwirausaha kan tidak bergantung sama orang lain. Iya. Dia punya keterampilan sendiri, bisa berwirausaha dengan ilmu yang dia pakai. Jadi apa ya, banyak ya berwirausaha di bidang kimia. Misalkan mengembangkan suatu produk dari hasil penelitiannya misalkan. Saya dulu pernah diceritakan sama dosen saya waktu itu di UGM, ada alumni UGM itu dia sederhana, hanya membuat pembersih pesawat. Kenapa bisa bikin pembersih pesawat? Prinsipnya sederhana. Dia hanya bikin pelarut gimana kotoran pesawat itu bisa larut. Karena prinsip dari pembersih itu hanya kelarutan. Jadi menggunakan hal-hal yang seperti itu. Selain sebagai wirausahawan, sebagai peneliti. Ya memang kan kimia itu ruhnya kan penelitian gitu. Bagaimana dia juga bisa meneliti ya. Selain penelitian, dia bagaimana juga sebagai quality control. Biasanya ini di perusahaan mengkontrol barang gitu. Oh iya. Nah, apakah dia layak atau tidak. Jadi kimia ya banyak, termasuk kerjanya bagaimana membuat produk yang baik gitu. Banyak teman-teman saya yang satu angkatan itu ada di sebagai QC, quality control, ada yang sebagai peneliti di perusahaan, ada yang kerja di LIPI dan lain sebagainya. Oh iya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan singkat, Pak. Pertanyaan singkat ini ada setidaknya 5 ya. Iya. Ini dijawab pilihan cepat, ya, dijawab cepat. Pertanyaan pertama, Scopus atau Sinta? Atau? Iya. Scopus atau Sinta? Kalau saya nanya jawab atau gimana? Scopus atau? Oh iya. Ini pilihan. Berarti nggak boleh milih atau ya? Pertanyaan menjebak ya. Scopus atau Sinta gitu. Scopus. Kemudian penelitian atau pengabdian? Penelitian ya, Pak. Kimia ya, Pak. Ya. Kemudian menulis atau membaca? Menulis. Karena saya sering menulis WA. Oh iya. Daripada membaca WA, saya lebih suka menulis WA. Iya. Kemudian ini, Pak, Tridharma ini, meneliti atau mengajar? Ngajar aja. Ngajar aja. Anak cowok apa cewek? Saya punya anak cewek, tapi pengen anak cowok. Berarti di sisi selanjutnya. Iya. Sahabat Tomatol, itulah tadi terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan atau diobrolkan tentang bagaimana program studi kimia ataupun profil dan juga kaitannya dengan kimia, jurusan kimia yang berada di pesantren. Jadi teman-teman yang ingin masuk kimia, yang itu basisnya pesantren, itu jangan ragu lagi karena memang kimia itu sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dengan adanya ayat-ayat kauniyah ya Pak. Gitu. Jadi memang sudah ada
Di dalam Al-Quran dan di dalam Islam itu juga ada. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.